Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, para pinispuh dari lingkungan Tritehlor dan sekitarnya, dari Cilacap kota dan sekitarnya, dan dari tempat-tempat lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah semuanya. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Nurul Ihsan, para ustadz, para santri, para donatur, jamaah sekalian, masyarakat lingkungan, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pagi ini insya Allah kita akan baca satu ayat. Yang satu ayat tersebut menjelaskan tentang menghayati Al-Quran. Satu ayat yang berbicara, yang menerangkan tentang menghayati Al-Quran, yaitu ayat 29 dari salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Kira-kira surat apa Pak Haji? Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Ini ayatnya ayat 29, suratnya apa? Yang sebelumnya saja. Apa lagi? Atau yang sesudahnya? Dari surat Shad. Dari surat Shad, yaitu surat yang ke-38. Jadi kita akan baca satu ayat dari surat Shad ayat 29. Silakan yang membawa Al-Quran fisik bisa dibuka, yang pakai HP bisa dibuka pula melalui telepon pinternya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wa liyatadhakkara ulul albab. Alhamdulillah, ada yang pakai baca, ada yang hafalan, ada yang karena nggak bawa Quran, nggak hafal, yang ngikuti sedapatnya, gitu ya. Alhamdulillah semua dapat kebaikan. Jamaah sekalian, artinya kitabun, kitab. Ini khobar. Ai hadza kitab. Ini adalah kitab. Anzalnahu.
anzalna yang kami turunkan, hu iya kitab itu. Kitabun anzalnahu, ini adalah kitab yang kami turunkan, iya kitab tersebut. Monggo. Ilaika, kepadamu Muhammad. Berarti kitab apa itu? Al-Quran. Karena kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kitab ini mubarakun, diberkahi, penuh barakah. Untuk apa? Liyadabbaru, agar mereka menghayati. Nah, ini judulnya menghayati di sini. Liyadabbaru, agar mereka menghayati atau mentadabburi. Tapi bahasa kita menghayati itu yang lebih familiar, ya. Kalau tadabbur itu bahasa Arab, tapi juga sudah jadi serapan bahasa Indonesia. Tadabbur. Maka kita sering mendengar tadabbur apa? Alam. Liyadabbaru, agar mereka mentadabburi, agar mereka menghayati. Apa yang mereka hayati? Ayatihi, ayat-ayatnya. Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan, iya ilaika, kepadamu Muhammad. Kami turunkan ia ilaika, kepada Muhammad, kepadamu, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ada surat, ada ayat. Ayat itu bagian dari yang terdapat dalam surat. Surat yang paling pendek, ayatnya berapa? 3. Seperti surat Al-Kautsar. Surat apa lagi? Qul huwallahu ahad, lebih dari 3. Al-Asr, surat Al-Asr 3 juga. Waliyatadzakkara, dan agar supaya mengambil pelajaran. Agar supaya mengambil pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Ulul albabi, orang-orang yang berakal sehat. Ini arti terjemahan. Kalau orang tahu bahasa Arab, nggak perlu diterjemahkan, gitu kan? Dengan diterjemahkan, maka bagi yang belum memahami bahasa Arab bisa mengetahui tentang apa kandungan ayat yang tadi dibaca. Sekarang kita mulai untuk bersama-sama membahas dari awal. Apa pengertian tadabbur? Apa pengertian menghayati Quran? Dalam bahasa Arab, kata tadabbur itu bermakna an-nadharu fi awaqibil umur, melihat kesudahan urusan. Jadi kalau melihat sesuatu urusan, tidak melihat urusan itu secara sepintas, melainkan lebih mendalam. Melihat satu peristiwa, tidak hanya dilihat peristiwanya, tapi dilihat mengapa peristiwa itu terjadi, sebabnya yang sudah lampau, dan kedepannya kurang lebih macam apa, akibat apa yang ditimbulkan oleh peristiwa ini nanti. Jadi memikirkan tentang akibat-akibat yang akan timbul dari setiap hal, setiap perbuatan, setiap sesuatu, memikirkan tentang kesudahannya nanti macam apa, dalam bahasa Arab itu disebut tadabbur.
Orang berpikir kan ada ya sembuh, engko ya urusan engko, gitu kan? Ada yang berpikir kalau kita melakukan ini kedepannya nanti seperti apa, stepnya terprogram. Kurang lebih nanti macam apa? Itu disebut tadabbur, melihat ke depan tentang suatu persoalan. Makanya yang namanya menata, mengurus itu disebut bahasa Arabnya tadbir. Karena memikirkan tentang kedepannya akan diarahkan macam apa. Itu disebut at-tadbir. Jemaah sekalian, ini pengertian tadabbur secara umum. Bisa difahami ini? Jelas? Kalau jelas kan selesai loh. Iya. Kalau kata tadabbur, kata menghayati dihubungkan dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran maksudnya adalah menghayati Al-Quran untuk mengambil pelajaran daripadanya. Ta'ammulul Quran biqasdil itti'adhi wal i'tibar. Tadabburul Quran biqasdil itti'adhi wal i'tibar. Menghayati Al-Quran dengan tujuan untuk mengambil nasihat dan mengambil pelajaran daripadanya. Itu disebut tadabbur. Jadi membaca Al-Quran untuk mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran untuk mendapatkan pelajaran daripadanya. Kira-kira untuk mendapat nasihat dari Quran, mengambil pelajaran daripadanya, perlu pemahaman enggak? Perlu paham enggak? Kalau enggak paham, bisa enggak ngambil pelajaran dari Quran? Ya, kalau enggak paham, bisa enggak ngambil nasihat dari Quran? Enggak bisa. Maka untuk tadabbur Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, orang perlu tahu apa arti yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau belum mengetahui, tetap ada faedah membaca Quran, tapi perlu ditingkatkan. Maka untuk para santri yang menghafal Al-Quran, mau nggak mau kan baca itu berkali-kali. Setiap satu huruf yang dibacanya 10 kebaikan. Ini kebaikan yang sangat banyak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan untuk dibaca, iya. Karena membacanya adalah ibadah. Tapi jangan lupa bahwa Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk, pembimbing dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau tidak difahami artinya, bisa nggak ngambil petunjuk dari Quran? Nggak bisa. Maka untuk bisa mengambil petunjuk dari Quran, mengambil ibrah pelajaran dari Quran, mengambil nasihat dari Quran, di samping kita membacanya dan membaca itu adalah ibadah, kita perlu meningkatkannya untuk mentadabburinya agar kita bisa memahami maknanya. Sampai di sini jelas ya? Berarti membaca Quran iya, tadarus Quran menghafalnya iya, dan kita berusaha memahami artinya. Ini pengertian tadabbur. Contoh umpamanya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Surat apa? Al-Isra. Masya Allah, ini para hufaz semuanya nih. In ahsantum, yen agawe becik sapa sira kabeh, moko ahsantum wis agawe becik sapa sira kabeh li anfusikum maring awake dhewe sira kabeh. Understand? Ya. Kalau jelas besok ujian. Ini kan lagi musim ujian ya. Jika kalian berbuat baik, maka sejatinya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Itu kan nasihat Quran. Yang dengan nasihat itu orang terdorong untuk mengambil untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, ia akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan yang ia berikan.
Di antara ulama kita ada yang mencontohkan orang buta. Orang buta jalan, ya, di jalan umum, bawa tongkat, tangan kanannya bawa tongkat, tangan kirinya bawa lampu. Halo? Orang buta, ngelihat nggak? Tapi dia bawa lampu. Tangan kirinya bawa lampu, tangan kanannya bawa tongkat. Jalan. Ada orang nanya, Mas, untuk apa bawa lampu? Kan nggak bisa ngelihat. Iya betul, saya nggak bisa ngelihat. Lah kok bawa lampu? Supaya kamu bisa lihat. Bawa lampu supaya orang lain bisa lihat. Berarti ini kan berbuat baik kepada orang lain, betul gak? Yang dengan berbuat baik kepada orang lain bawa lampu, akhirnya orang tahu jalan. Oh, yang ini longgar, yang ini sempit. Ada orang sedang berjalan di pinggir, bawa tongkat. Kelihatan gak? Sama orang yang naik motor, sama orang yang naik mobil. Kelihatan kan? Karena kelihatan keserempet nggak kira-kira? Diusahakan orang akan menghindar, menjauh dari orang yang berjalan kaki tadi. Sehingga dia selamat. Gara-gara apa? Gara-gara bawa lampu, menerangi orang lain. Ini salah satu contoh. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Mengapa itu namanya ayat? Kita ambil pelajaran daripadanya. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Makar yang buruk tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Jadi orang membuat makar, orang membuat tipu daya, nanti kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, ini namanya mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an, mengambil nasihat dari Al-Qur'an. Tadabbur. Kembali kepada ayat, kitabun ini adalah kitab anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kitab ini kepadamu Muhammad. Kitab yang mulia, kitab Al-Qur'an, diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang mentadabburi ayatnya. Jadi apa pentingnya menghayati Al-Quran? Pentingnya adalah bahwa Quran diturunkan ini memang untuk dihayati. Apa dalilnya? Tadi yang kita baca, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya. Jadi kalau Al-Quranul Karim diturunkan tapi tidak ditadabburi, berarti hikmah diturunkannya Al-Quran ini belum diindahkan. Jadi kalau ditanya apa pentingnya menghayati Quran, memang Quran diturunkan itu untuk dihayati. Kok nggak mau menghayati? Berarti ini hikmah yang ada tidak kita wujudkan. Ya Allah, membaca Quran saja udah nikmat kan? Membaca Quran saja sudah nikmat. Apalagi ketika membaca Quran itu orang tahu artinya, bisa mengambil pelajaran daripadanya, ini kenikmatan di atas kenikmatan. Khairun katsir. Maka disebutkan Quran itu mubarakun, penuh barakah. Apa itu barakah? Al-barakah itu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Itu disebut barakah. Sejawanya disebut berkat. Ya. Berkah, berkat, barakah. Jadi Quran itu mubarakun, penuh barakah. Oleh sebab itu kalau kita ingin hidup kita berkah, jangan jauh-jauh dari Quran. Berdekat-dekatanlah dengan Al-Quranul Karim, maka hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyadabbaru ayatihi. Kitab yang penuh berkah itu agar direnungkan, dihayati ayat-ayatnya.
Kalau dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan para sahabat, bagaimana mereka menghayati Al-Quran ini, Masya Allah. Satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam solatnya, solat malam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Lanjut. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini dibaca oleh Rasul berkali-kali, berulang-ulang sampai masuk waktu subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Yang artinya, kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Diulang-ulang bagaimana Rasul memikirkan umatnya, bagaimana agar umatnya ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan tadabbur Al-Quran, seseorang bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat itu, ayat yang dibacanya. Dan itu faedah yang sangat besar. Dengan tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, orang bisa apa? Mendapatkan ketentraman hatinya, tumaknina. Dan hidup ini perlu ketentraman. Dengan menghayati Al-Quran, orang bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripadanya, seperti yang tadi kita contohkan. Dengan menghayati Al-Quran, orang bisa dari kisah-kisah yang ada menguatkan hatinya. Dari mentadaburi, menghayati Al-Quran, orang-orang yang berilmu bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum daripadanya. Itu semuanya adalah ta'ammulul Quran, menghayati Al-Quran. Maka antara satu orang dengan orang yang lain, di dalam menghayati Al-Quran, mungkin hasilnya tidak sama. Kualitasnya tidak sama. Tapi masing-masing tetap mendapatkan kebaikan tadabbur Al-Quran. Liyadabbaru ayatih. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, mencela bahkan orang-orang yang tidak mau menghayati Quran, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tadabbur dalam Quran itu disebut 4 kali. Disebut 4 kali. Salah satunya tadi yang saya bacakan, yang kita baca. Anjuran untuk mentadaburi Al-Quran tadi. Ayat-ayat lainnya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang celaan bagi orang yang tidak mau menghayati Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menghayati Quran, ataukah di dalam hati mereka ada kunci-kuncinya tergembok? Jadi disebut di sini secara implisit bahwa orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, kenapa? Apakah hatinya terkunci? Ini kan peringatan yang sangat keras. Ayat lainnya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Kalau sekiranya Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Maksudnya kontradiksi antara ayat satu dengan yang lain, pertentangan antara surat satu dengan yang lain. Kalau Quran itu bukan datang dari Allah, karena Quran datang dari Allah, maka tidak ada yang pertentangan satu dengan yang lain. Orang saja
Kadang ngomong pagi apa, sore udah beda, ya kan? Itu seseorang sendiri antara pagi dan sore. Kalau kedelai sama tempe mah jelas. Pagi kedelai, sore tempe. Iya, sudah jadi tempe, mendoan, enak. Nah ini omongan mencela-mencela kan beda. Ya. Kemarin pendapatnya apa, sekarang pendapatnya apa? Beda. Bertentangan antara diri dengan diri sendiri. Makanya ada salah satu di antara buku yang pernah saya baca ditulis oleh seorang ulama dari Indonesia namanya Ahsan. Ya. Bukunya judulnya Bibel lawan Bibel. Apa? Bibel lawan Bibel. Artinya menjelaskan tentang kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalamnya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Al-Quran tadi mengatakan kalau Quran ini bukan datang dari Allah, pasti mereka akan mendapati di dalamnya kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Ternyata tidak ada kontradiksi di dalam Quran, berarti Quran itu datangnya dari Allah. Kalau terdapat kontradiksi antara satu dengan yang lain, itu pertanda bahwa itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk campur tangan manusia. Kalau kitab yang diturunkan Allah semuanya nggak ada yang kontradiksi, semuanya. Kalau semua ada yang kontradiksi satu dengan yang lain, itu tandanya sudah masuk campur tangan manusia. Jazakallah khairan. Liyadabbaru ayati, untuk menghayati ayat-ayatnya. Jadi orang yang tidak menghayati dicela. Apa mereka tidak mentadabburi Quran? Atau di dalam hati mereka itu sudah terkunci? Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Kalau Quran itu tidak datang dari Allah atau datang bukan dari Allah, pasti mereka mendapati pertentangan yang banyak. Satu. Ayat yang lain yang menerangkan tentang celaan bagi orang yang tidak mentadabbur adalah afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Uniknya keempat ayat Quran tentang tadabbur ini konteksnya sedang berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat tadi tentang tadabbur, mengapa mereka tidak mentadabburi Quran, itu konteksnya sedang berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau begitu orang Islam nggak perlu tadabbur ya? Kan itu siyaqul kalam, alur pembicaraannya sedang menjelaskan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dua ayat diturunkan di Mekah, dua laginya di Madinah. Yang di Mekah tentang orang-orang kafir, yang di Madinah berkaitan dengan orang-orang munafik. Lalu orang muslimnya di mana? Orang mukmin gimana? Kalau orang-orang kafir tidak mau mentadabburi Quran saja, orang-orang munafik tidak mau mentadabburi Quran saja, dicela begitu rupa, apalagi orang-orang mukmin. Ini namanya mafhum aulawi. Apa maning? Ya begitu. Apalagi orang kafir, orang munafik tidak mentadabbur itu dicela, apalagi kalau orang-orang beriman tidak mentadabburi Al-Qur'an. Liyadabbaru ayati. Setelah kita baca ayat ini gimana kira-kira? Setelah kita bisa baca Quran, pengen tahu nggak artinya? Halo? Pengen tahu nggak artinya? Jawabannya kurang keras lah. Pengen tahu nggak artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Innamal a'malu. Kalau sudah ada niat, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu. Berarti ini ada pesantren tahfidz Quran, ngafalin Quran. Terus lanjutannya gimana? Tafsir Al-Quran, kan gitu. Kembang. Begitu Syekh Farid? Dr. Farid lagi merenung ini, tadabbur ini ke depan.
Lah ini yang untuk menghafal Quran saja asramanya belum cukup ini. Ini mau untuk yang pada mau mendalami Quran tafsirnya, di mana lagi nih lokasinya gitu ya, kurang lebih yang dipikirin Ustaz Farid itu. Masya Allah. Umur 60 atau lebih itu usia emas. Jangan dibilang usia sia. Lah. Iya senior ya. Usia emas. Iya. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Nambah dong hafalannya. Nambah ini. Yang sudah kita hafal innamal a'malu binniyat, tambah lagi innamal a'malu bil khawatimi. Innamal a'malu angin mestine amal-amal itu bil khawatimi kelawan pungkasan-pungkasane. Jadi amal-amal itu dilihat endingnya. Maka setiap orang menginginkan ending yang baik, yaitu husnul khatimah. Jadi ini kita yang namanya usia-usia emas itu, kalau pelari maraton putaran berapa kali? Katakanlah putaran itu ada 10 kali. 10 kali. Putaran pertama sudah, putaran kedua sudah, tiga sudah. Tinggal 2 putaran terakhir. Kira-kira tinggal 2 putaran terakhir. Santai-santai atau dipercepat? Percepat. Urusan nanti sampai finish kemudian kelenger. Maksudnya begitu sampai finish pingsan. Finish pingsan. Tapi nomor 1. Nomor 1. Begitu siuman, gimana hasilnya? Alhamdulillah juara 1. Ping, semaput lagi. Karena bahagia. Gitu. Ada yang santai-santai tapi juara 1 juga dari belakang. Beda, rasanya beda. Jadi kebahagiaan itu bermula dari batin ini, dari rohani ini. Yang satu santai-santai, dari 100 peserta dia nomor 1 dari belakang, santai-santai. Kemudian yang satu capek-capek, sehingga nanti begitu sampai di finish dia nomor 1 walaupun sampai pingsan. Kira-kira lebih bahagia mana antara yang nomor 100 dengan yang nomor 1? Lebih biasa bahagia yang nomor pertama, walaupun pakai pingsan sebentar. Itulah artinya bahwa justru di putaran-putaran akhir itu emas. Innamal a'malu bil khawatim. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Kemampuan seseorang untuk menangkap pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada orang dari 1 ayat bisa menyimpulkan 1 pelajaran. Ada orang dari 1 ayat bisa menyimpulkan 2 pelajaran. Ada orang dari 1 ayat bisa menyimpulkan 3, 4, 5, 10 pelajaran. Ada orang dari 1 ayat bisa menyimpulkan sekian banyak pelajaran, lebih banyak lagi. Sesuai dengan tingkat keilmuan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Maksudnya berakal sehat gimana? Akal itu ada 2. Ada aqlu idrakin wa aqlu rushdin. Yang pertama aqlu idrak. Aqlu idrak itu akal untuk berpikir, untuk memahami. Oh ini bapak, oh ini ibu, oh ini anak, begitu ya. Oh ini air digunakan untuk apa? Oh ini sendal digunakan untuk memahami, itu namanya idrak. Orang muslim maupun non muslim memiliki akal ini, idrak. Yang kedua adalah aqlu rushd. Akal yang membuat orang terbimbing kepada kebenaran, aqlu rushd. La'allahum yarshudun. Nah itu, terbimbing kebenaran. Jadi yang demikian itu agar orang-orang yang berakal sehat, maksudnya yang memiliki bukan saja akal untuk memahami, tapi juga akal yang membimbing menuju kebenaran,
bisa mengambil pelajaran. Jadi fokus kajian kita pada pagi hari ini mengenai menghayati Quran adalah fokusnya pada pentingnya menghayati Al-Quran. Jadi menghayati Al-Quran itu penting, itu kesimpulannya. Terus bagaimana cara menghayatinya? Apa saja nanti manfaatnya? Paling enggak kita tahu dulu pentingnya menghayati, sehingga kita termasuk orang-orang yang mau mentadabburi, menghayati Al-Quran. Ini kita ada program untuk masyarakat, terutama di seputar pesantren Teliti Lor. Insyaallah semoga mayoritas dari masyarakat yang ada di sini semuanya bisa baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nanti secara bertahap berusaha untuk memahami Al-Quran. Minimal terjemahnya terlebih dahulu. Makanya alhamdulillah Quran terjemah kita perlu mempunyai. Karena dengan memahami terjemah itu setidaknya membantu kita untuk menangkap, mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Jadi cara mentadabburi Al-Quran, walaupun itu perlu pembahasan tersendiri, tapi secara sepintas dengan membaca buku-buku tafsir itu adalah membantu kita untuk memahami sehingga bisa mentadabburi Al-Quran. Dan Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim itu beliau baca perlahan. Bahkan dalam sholat beliau pernah ngimami sholat, sebenarnya sholat sendiri, ada orang yang makmum. Sholat sendiri, sholat sunnah, ada orang yang makmum. Hudzaifah bin Yaman makmum. Rasul baca surat Al-Baqarah. Berapa juz itu surat Al-Baqarah? 2 juz 4 lembar. Hampir 2,5 juz. Dalam hati Hudzaifah, ini nanti Rasul 100 ayat ruku kali. Ternyata 100 ayat nggak ruku. Oh mungkin nanti sampai akhir surat Al-Baqarah ruku kali. Al-Baqarah selesai nyambung surat An-Nisa. Mungkin nanti selesai An-Nisa ruku kali. Selesai An-Nisa nyambung lagi surat Ali Imran. Dibaca surat Ali Imran sampai selesai dalam berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat yang dibaca oleh beliau berapa? Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Nanti sekali-kali kita praktekin sama santri. Siap insyaallah santri? Siaplah. 1 rakaat dari 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nggak apa-apa Ustaz, asal bacanya cepat. Apakah Nabi ketika membaca itu dengan cepat? Jawaban tidak. Beliau membaca mutarassilan dengan perlahan. Diterangkan di dalam riwayat yang lain, Rasul kalau membaca Quran itu berhenti di akhir ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Yang menamai wakaf itu nafas dulu. Kalau berhenti dimatikan min, gitu kan? Enggak nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu saktah namanya. Keliru baca macam itu. Kalau mau lanjut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu. Diwasol, dilanjut. Jadi Rasul membacanya itu berhenti di akhir ayat. Bacaannya panjang, berhenti di setiap akhir ayat. Dan kalau melewati ayat-ayat tentang adab, beliau mohon perlindungan kepada Allah. Kalau melewati ayat-ayat tentang rahmat, mohon rahmat Allah. Jadi ada respon terhadap ayat itu. Makanya di antara proses tadabbur Al-Quranul Karim, bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan dalam Quran yang perlu kita jawab.
Kalau kita baca surat Al-Waqiah, ada nggak di sana pertanyaan? Banyak kan? Ini sekarang turun hujan. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Perhatikan air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan, dari langit? Atau aku Allah yang menurunkannya? Itu kan pertanyaan. Jawab pertanyaan itu. Makanya dulu sama almarhum Pak Kiai Haji Ahmad Duri Nawawi, saya belajar 6 tahun sama beliau di pesantren. Ketika membaca ayat ini, kita diajari bal anta ya Rabbi, melainkan engkau wahai Tuhanku. Jadi ketika kita baca ayat, apakah kalian menurunkan atau aku Allah yang menurunkan? Engkau ya Allah yang menurunkan. Ada interaksi macam itu sehingga kita merasa diajak bicara oleh Allah dan kita jawab. Iya. Kemudian kayu yang kering. Ya. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Yang kemudian kalian buat apa? Suguh, geni, ya. Masak. Apakah kalian yang menumbuhkan pohonnya atau aku Allah yang menumbuhkan? Kita jawab engkau ya Allah yang menumbuhkan. Jadi kita perlu tadabbur Al-Quran, di antaranya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Kita perlu tadabbur Al-Quran untuk apa? Mengetahui apa perintah-perintah Allah. Gimana tahu perintah Allah kalau kita tidak fahami ayat-ayatnya? Kita perlu mentadabburi Al-Quran untuk mengetahui larangan-larangan Allah supaya kita tidak langgar. Gitu. Jadi banyak manfaat dari tadabbur Al-Qur'anul Karim. Semoga menjadi orang-orang yang ahli tadabbur Al-Qur'an. Kita baca ulang dari awal. Kitabun anzalnahu. Mari. Ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Terakhir tadi yang dibaca oleh qari kita, ya. Siapa tadi yang baca? Ya, kan dibacakan surat Al-Furqan. Disebutkan di sana ayat yang pertama apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat ayat pertama? Nah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, tidak membunuh jiwa yang telah dilindungi oleh Allah, tidak membunuh dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Itu arti secara literal. Dari ayat ini kemudian bagaimana ulama mengambil pelajaran, antara lain Ibnul Qayyim mengatakan berdasarkan ayat ini usulul ma'asi thalatha. Ini namanya istinbat. Mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan itu lebih dalam lagi. Berdasarkan ayat ini, maka yang keroknya maksiat itu 3. Yang kerok maksiat itu 3. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah. Ujung-ujungnya nanti menyekutukan Allah. Yang kedua, memperturutkan al-quwwatul ghadabiyah, kekuatan amarah. Kalau memperturutkan kekuatan amarah, nanti berlaku zalim sampai akhirnya bisa membunuh orang lain. Dosa besar juga. Yang ketiga,
ta'atul quwwati syahwaniyah, memperturutkan kekuatan syahwat. Yang dengan memperturutkan kekuatan syahwat, orang bisa sampai melakukan perbuatan zina, syirik, membunuh, zina. Itu kan tidak tiga tadi yang dijauhi oleh ibadur rahman. Kemudian Ibnul Qayyim menyimpulkan tadi, kesimpulannya adalah bahwa pangkal segala perbuatan maksiat itu tiga: ta'alluqul qalbi bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah. Yang kedua, ta'atul quwwatil ghadabiyah, memperturutkan kekuatan. Dan yang ketiga, ta'atul quwwati syahwaniyah, syahwat. Itulah tadabbur para ulama, ya, dan tafsir yang mereka berikan, yang mereka tulis. Alhamdulillah sudah banyak juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan akan lebih afdal kalau kita pun belajar bahasa Arab, sehingga ketika kita baca Al-Quran nggak perlu diterjemahkan, kita akan lebih dekat untuk bisa memahaminya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di luar kehujanan, masuk aja. Kehujanan nggak? Hah? Ayo. Sudah. Alhamdulillah, kita menjalankan. Jadi kemudian tentang menghayati Al-Quran dari